Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pada kesempatan ini Ibu akan menyampaikan mengenai audit ya. Kemudian juga mengenai jenis-jenis audit. Oke, Ibu akan share screen terlebih dahulu untuk materinya ya. Oke. Jadi di awal ya, sebelum kita mempelajari mengenai audit, tentu kita harus mengetahui terlebih dahulu sebetulnya audit itu apa, gitu kan ya. Nah, jadi kita harus memahami mengenai definisi daripada audit. Nah, setelah itu baru kita mengetahui jenis-jenis audit itu apa saja. Oke. Yang pertama adalah mengenai definisi auditing. Ya, jadi berdasarkan report of the Committee on Basic Auditing Concept of the American Accounting Association, Accounting Review volume 47, ini memberikan definisi auditing itu sebagai suatu proses. Ya, jadi proses sistematis untuk memperoleh serta mengevaluasi bukti secara objektif mengenai ya asersi kegiatan dan peristiwa ekonomi dengan tujuan tentunya untuk menetapkan derajat kesesuaian antara asersi tersebut dengan kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya. Nah, serta penyampaian hasil-hasilnya kepada pihak-pihak yang berkepentingan, ya. Jadi, teman-teman, itu terkait dengan definisi auditing. Dari definisi auditing yang tadi Ibu sampaikan, tentu ada beberapa ciri penting yang ada dalam definisi tersebut ya, yang mana yang pertama ya, bahwa suatu proses yang sistematis gitu ya. Nah, ini berupa serangkaian langkah ya atau prosedur yang logis tentunya ya, terstruktur dan terorganisir. Di mana Auditing Standard Board atau ASB, Dewan Standar Auditing ya menerbitkan General Accepted Auditing Standard ya, GAS ya, standar auditing yang berlaku umum gitu ya, yang digunakan sebagai pedoman profesional berkaitan dengan proses audit. Nah, ini yang ciri pertama ya, tadi terkait dengan definisi audit adalah proses sistematis. Kemudian yang kedua, ciri penting dari definisi auditing adalah memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif. Nah, ini berarti memeriksa dasar asersi serta mengevaluasi hasil pemeriksaan ya tanpa memihak dan berprasangka, baik untuk atau terhadap perorangan ya teman-teman ya atau entitas yang membuat asersi tersebut. Nah, ini ya terkait dengan ciri penting yang kedua dari definisi auditing. Terus ciri penting yang ketiga adalah asersi tentang kegiatan dan peristiwa ekonomi. Ini ya, bisa terlihat di sini ya. Nah, ini merupakan representasi ya yang dibuat oleh perorangan atau entitas, di mana asersi ini tentunya merupakan subjek pokok auditing. Nah, asersi informasi ya, asersi ini meliputi informasi yang tertera ya tentunya dalam laporan keuangan, laporan operasi intern ya, dan surat pemberitahuan pajak atau SPT. Ini ya. Ciri penting yang selanjutnya adalah derajat kesesuaian. Nah, yang dimaksud derajat kesesuaian ini
menunjuk pada kedekatan di mana asersi dapat diidentifikasi dan dibandingkan dengan kriteria yang telah ditetapkan. Nah, ekspresi kesesuaian ini itu dapat berbentuk kuantitas, ya, seperti jumlah kekurangan dana kas kecil, ya, atau dapat juga berbentuk kualitatif. Nah, seperti kewajaran, ya, atau keabsahan laporan keuangan. Nah, selanjutnya ciri penting dari definisi auditing ada kriteria yang telah ditetapkan. Nah, ini ya. Apa ini? Yaitu standar-standar yang digunakan itu sebagai dasar untuk menilai asersi atau pernyataan. Kriteria dapat berupa peraturan-peraturan spesifik yang dibuat oleh badan legislatif, anggaran, atau ukuran kinerja lainnya yang ditetapkan tentunya oleh manajemen. General Accepted Accounting Principle, ya, atau yang kita kenal dengan GAAP, ya, prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum yang ditetapkan oleh Financial Accounting Standard Board, ya, FASB, ya, Badan Standar Akuntansi Keuangan, serta badan-badan pengatur lainnya. Ciri penting dari definisi audit yang selanjutnya adalah penyampaian hasil. Nah, ini tentunya diperoleh melalui laporan tertulis, ya, yang menunjukkan derajat kesesuaian antara asersi, ya, dan kriteria, ya, yang telah ditetapkan. Kemudian penyampaian hasil ini dapat meningkatkan atau menurunkan derajat kepercayaan pemakai informasi keuangan atau asersi yang dibuat oleh pihak yang diaudit. Ya, itu terkait dengan penyampaian hasil yang diperoleh. Nah, yang terakhir adalah ciri penting dari definisi audit adalah pihak-pihak yang berkepentingan. Nah, pihak-pihak yang berkepentingan ini adalah mereka yang menggunakan atau mengandalkan tentunya temuan-temuan auditor. Dalam lingkungan bisnis, mereka adalah contohnya para pemegang saham, ya, manajemen, ya, kreditor, kantor pemerintah, dan masyarakat luas, ya. Jadi dari definisi auditing yang tadi Ibu sudah sampaikan, ada ciri penting, ya. Yang pertama adalah suatu proses sistematis, kemudian yang kedua memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif, kemudian yang ketiga, asersi tentang kegiatan dan peristiwa ekonomi, kemudian derajat kesesuaian, kriteria yang telah ditetapkan, penyampaian hasil, dan yang terakhir adalah pihak-pihak yang berkepentingan. Oke. Selanjutnya adalah mengenai jenis-jenis audit. Nah, ini ya, setelah kita tahu mengenai definisi audit, terkait jenis-jenis audit, kita nanti diharapkan bisa memahami di dalam audit itu jenis-jenis auditnya apa saja, ya. Jadi secara umum itu ada 3 jenis audit, ya, di mana menunjukkan karakteristik kunci yang tercakup dalam definisi auditing yang telah disampaikan tadi ya oleh Ibu ya mengenai definisi daripada auditing. Nah, jenis-jenis audit tersebut itu adalah laporan keuangan. Yang pertama ya adalah audit laporan keuangan. Nah, audit laporan keuangan ini atau financial statement audit ini berkaitan dengan kegiatan memperoleh ya dan mengevaluasi bukti tentang laporan-laporan entitas ya dengan maksud agar dapat memberikan ya pendapat apakah laporan-laporan tersebut itu telah disajikan secara wajar ya sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan, yaitu prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum ya atau GAAP.
Itu ya, bisa dipahami ya. Kemudian pada kebanyakan negara ini ya, negara bagian di Amerika Serikat itu berlaku suatu ketentuan ya, bahwa hanya CPA gitu ya yang dapat melakukan audit eksternal yang biasanya dilakukan melalui penunjukan kantor CPA ya oleh perusahaan yang laporannya akan diaudit. Ya, jadi kalau mengaudit laporan keuangan itu harus dilakukan oleh seseorang yang sudah memiliki gelar CPA ya. Seperti itu. Nah, kemudian hasil audit laporan keuangan ini ya, hasil audit laporan keuangan tersebut itu didistribusikan kepada para pengguna dalam spektrum yang luas ya, seperti para pemegang saham ya, kreditur, kemudian kantor pemerintah ya, dan masyarakat umum ini melalui laporan kreditur ya atas laporan keuangan. Nah, selain itu audit eksternal ini ya juga menyiapkan laporan kepada dewan direksi tentang pengendalian intern ya perusahaan serta temuan-temuan audit lainnya. Gitu ya. Nah, selanjutnya kalau audit laporan keuangan ya dari perusahaan-perusahaan besar ini ya itu sangat diperlukan ya untuk memfungsikan pasar sekuritas ya nasional secara signifikan ya, di mana audit laporan keuangan ini dapat menurunkan risiko investor dan kreditor ya dalam membuat berbagai keputusan investasi tentunya dengan tidak menggunakan informasi yang bermutu rendah. Nah, selain itu juga logika audit ya yang dikembangkan untuk audit laporan keuangan ini merupakan dasar di mana auditor dapat mengembangkan ya lebih lanjut mengenai audit kepatuhan ya, audit operasional ya serta sejumlah jasa atestasi ya dan assurance service. Akhirnya ya tentunya kita bisa memahami ya mengenai audit laporan keuangan. Nah, yang selanjutnya yang kedua adalah audit kepatuhan. Nah, audit kepatuhan atau compliance audit ini itu berkaitan dengan kegiatan ya, kegiatan memperoleh dan memeriksa ya bukti-bukti untuk menetapkan apakah kegiatan keuangan atau operasi suatu entitas telah sesuai dengan persyaratan, ketentuan atau peraturan tertentu tentunya ya. Nah, kriteria yang ditetapkan dalam audit jenis ini dapat berasal dari berbagai sumber, ya kan ya. Nah, sebagai contoh misalnya, manajemen dapat mengeluarkan kebijakan ya atau ketentuan yang berkenaan dengan kondisi kerja, partisipasi ya dalam program pensiun ya serta pertentangan kepentingan. Audit kepatuhan ya juga harus didasarkan pada kriteria yang ditetapkan oleh auditor, yang ditetapkan oleh kreditor ya, maksud Ibu ya. Nah, sebagai contoh misalnya perjanjian obligasi ya dapat mensyaratkan untuk menjaga suatu rasio lancar tertentu ya. Aplikasi yang paling luas dari audit kepatuhan ini tentunya berkaitan dengan kriteria ya yang didasarkan pada ketentuan pemerintah. Sebagai contoh misalnya perusahaan harus mematuhi sejumlah undang-undang yang berkaitan dengan tenaga kerja ya seperti Equal Employment Opportunity, ACT, dan Fair Labor Standard ACT. Nah, demikian pula halnya dengan para kontraktor ya, pertahanan yang harus mematuhi ya berbagai persyaratan kontrak pemerintah. Nah, kepatuhan tersebut tentunya diperlukan untuk memenuhi berbagai peraturan tentang penghasilan ya dari pajak lainnya.
Nah, laporan audit kepatuhan umumnya ini itu ditunjukkan kepada otoritas, otoritas yang menerbitkan kriteria tersebut ya, dan dapat terdiri dari ringkasan temuan ya, atau pernyataan keyakinan mengenai derajat kepatuhan ya dengan kriteria yang ada. Nah, kemudian yang ketiga adalah audit operasional. Itu ya. Oke. Yang ketiga adalah audit operasional. Ibu lanjutkan ya. Tadi sudah di jenis-jenis audit, yaitu audit kepatuhan. Selanjutnya adalah audit operasional ya, yang terakhir ya, berarti ya audit operasional. Nah, di audit operasional ini tentunya teman-teman ini ya, di audit operasional ya, kita akan berkaitan dengan kegiatan ya. Jadi berkaitan dengan kegiatan ya, memperoleh dan mengevaluasi ya bukti-bukti tentang efisiensi ya dan tentang efektivitas kegiatan operasi entitas dalam hubungannya dengan pencapaian tujuan tertentu. Kadang-kadang ya audit jenis ini itu disebut sebagai audit kinerja ya atau audit manajemen. Dalam suatu perusahaan bisnis ya, lingkup audit ini itu dapat meliputi seluruh kegiatan dari suatu departemen, cabang atau divisi ya, atau suatu fungsi yang mungkin merupakan fungsi lintas unit usaha. Seperti misalnya pemasaran ya atau pengolahan data. Audit operasional pada pemerintah federal ya dapat dilakukan pada seluruh kegiatan dari suatu lembaga seperti Federal Emergency Management Agency FEMA ya atau suatu program tertentu ya seperti distribusi kupon makanan. Kriteria atau tujuan yang digunakan untuk mengukur efisiensi ya dan efektivitas ini dapat ditentukan oleh manajemen atau lembaga yang berwenang. Pada sisi lain ya, pada sisi lain auditor operasional ini dapat juga membantu menyusun kriteria yang akan digunakan. Secara khas ya, laporan untuk audit operasional ini tidak hanya memuat pengukuran efisiensi ya dan efektivitas saja, namun juga memuat rekomendasi ya, rekomendasi untuk peningkatan kinerja. Apabila audit dilaksanakan oleh kantor CPA ya, dalam hal ini ya biasanya tuh di kantor akuntan publik ya. Biasanya audit itu akan melibatkan personil dari bagian konsultasi atau orang-orang yang memiliki keahlian industri yang luas, seperti staf audit mereka. Nah, ini adalah terkait dengan jenis-jenis audit. Ya, nanti di sesi yang akan datang ya kita akan lanjutkan. Nah, tapi sebelum Ibu tutup tentang jenis-jenis audit ya, ada komparatif dari jenis-jenis audit ya, di mana kalau laporan keuangan ya, sifat asersinya ini adalah data laporan keuangan. Kemudian kalau audit kepatuhan, sifat asersinya adalah klaim atau data berkenaan dengan kepatuhan kepada kebijakan, perundangan, dan peraturan, dan sebagainya. Kalau operasional, sifat asersinya adalah
data operasional ya atau kinerja. Nah, kriteria yang ditetapkan kalau laporan keuangan ya, kalau audit laporan keuangan ini adalah berdasarkan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum. Kalau audit kepatuhan, ini kebijakan manajemen ya, hukum ya, peraturan atau persyaratan lain pihak ketiga. Sedangkan kriteria yang digunakan atau yang ditetapkan dalam audit operasional adalah menetapkan tujuan, misalnya yang dilakukan oleh manajemen atau pihak yang berwenang. Kemudian sifat laporan auditor. Kalau audit laporan keuangan ini adalah pendapat ya, nanti atas kewajaran laporan keuangan. Sedangkan sifat laporan auditor, audit kepatuhan adalah ringkasan temuan atau keyakinan tentang derajat kepatuhan. Sedangkan sifat laporan auditor dari audit operasional ini adalah efisiensi dan efektivitas yang diamati. Rekomendasi untuk peningkatan. Oke, jadi Ibu sudah sampaikan terkait dengan komparatif dari jenis-jenis audit, yaitu dari audit laporan keuangan, kemudian audit kepatuhan, dan audit operasional. Kita akan ketemu di video pembelajaran selanjutnya, ya, masih di auditing. Untuk sesi yang selanjutnya nanti akan membahas mengenai jenis-jenis auditor, ya. Nanti akan kita pelajari sama-sama. Oke. Itu saja yang dapat Ibu sampaikan pada kesempatan ini. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Kita ketemu di video pembelajaran yang selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.